Bentar saya rekam dulu. Kadang kalau saya lupa rekamannya nanti nggak ada rekaman. Oke, sudah saya rekam ya. Nanti ya perkuliahan akan saya rekam dan akan saya upload di website saya, website yang sama dengan tugas dan materi ya. Di situ ada website dan untuk mata kuliah yang saya ajar. Di link yang saya kirimkan dari buat WhatsApp tadi ya sebelum perkuliahan. Jadi kemungkinan di mata kuliah saya buat sistem reminder, ya nanti saya buat sistem reminder. Insya Allah nanti sebelum perkuliahan sejam atau 2 jam ada notifikasi dari WA untuk mengingatkan perkuliahan juga mengingatkan tugas. Jadi saya kira itu sangat membantu untuk yang mungkin kelupaan tugasnya atau kelupaan ada kuliah bisa ada notifikasi di WA masing-masing ya. Jadi lebih pribadi gitu, lebih enak. Kadang orang lupa buka grup dan lain-lain dan buka e-kampus. Termasuk juga nanti akan saya buat masih proses pembuatan buat WhatsApp untuk ngecek nilai tugas dan nilai kehadiran serta nilai yang lain. Gitu. Tapi nanti akan saya bahas setelah ini. Oke, sekarang kita pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu, nanti saya share dulu biar kelihatan kamera saya. Ini pertama perdana ya, kuliah perdana. Jadi nggak langsung ke materi yang detail, pengenalan dulu. Walaupun ada tugasnya juga cuma tugas ini ya. Kalau kalian sudah lihat itu cuma untuk mengetahui apa yang ingin kalian pelajari. Jadi saya bisa lihat nanti apa saja yang akan saya siapkan sesuai dengan permintaan kalian pengen belajar apa gitu. Karena emang kalau secara ini sih luas ya, sangat luas pengolahan citra. Selanjutnya ke pengenalan dulu. Oh, belum saya masukkan gambarnya, bentar saya buat dulu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi tadi saya buka di botnya, terus buka linknya, itu buat materi PPT-nya kosong, Pak. Nggak ada materi yang tercantum. Bentar-bentar saya Atau cek mungkin dulu. saya nggak tahu gitu. Materi Oke, oke. PPT. Oh iya. Linknya belum saya taruh. Oke, Bentar saya update dulu. baik, Pak. Ya namanya manusia ya, kadang lupa sih. Oke, saya bentar. Oh nggak muncul ya. Oh iya. Udah ya. Udah saya taruh linknya di situ. Baik, Silakan Pak. dibuka. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk kehadiran kita apakah kita mengisi di kolom komentar e-kampus atau seperti apa ya, Pak? Oh, nggak perlu ngisi kolom komentar sih saya karena nggak saya baca juga sih. Kehadiran saya hitung dari ngeklik tombol online di e-kampus kan. Linknya kan saya taruh saya nggak akan nge-share linknya ya, tapi linknya saya taruh di tombol online di e-kampus. Baik, Pak. Kalau semisal tidak ada link online, tidak ada Zoom atau Google Meet itu Nanti untuk kalau tidak ada kehadirannya Zoom bagaimana? atau Google Meet nanti ada pemberitahuan lewat WA. Bisa dari pengumpulan tugas. Biasanya sih saya ganti, biasanya kan kalau nggak ada Zoom saya ganti dengan tugas atau kuis gitu ya. Kehadiran dari pengumpulan tugas itu. Kalau pengumpulkan saya anggap hadir, kalau nggak mengumpulkan saya anggap nggak hadir. Seperti itu. Baik, Pak.
Oke, ada lagi mau Jelas. tanyakan? Saya sebenarnya nggak terlalu memperhatikan kehadiran sih. Saya lebih ke kemampuan. Maksudnya pemahaman kalian benar-benar mengikuti mata kuliah saya atau mengerjakannya sungguh-sungguh dilihat dari kesungguhan itu saya dilihat dari mengerjakan tugasnya, nggak copy paste, dan itu dari situ sih. Kehadiran nggak terlalu saya perhatikan. Tapi ada juga dosen yang beda-beda ya. Ada juga yang sangat strike ke kehadiran. Jadi memang benar-benar dari kehadiran itu poinnya sangat banyak karena menganggap kalau mengukur dari kemampuannya mungkin nggak bisa menyukupi ya akhirnya dosen tersebut mengukurnya dari kehadiran. Kalau saya maksanya sih kalau kehadiran karena apalagi di musim pandemi ini ada kesibukan masing-masing sih. Termasuk saya juga kalau kadang kuliah juga ada kesibukan lain nggak mungkin saya mengikuti perkuliahan ya. Maksudnya ya emang ada sesuatu yang memang kalau nggak bisa ngikutin perkuliahan. Tapi kita harus tetap mengerjakan itu. Jadi kalau saya sebenarnya nggak memperhatikan kehadiran, tapi tugasnya harus tetap dikerjakan. Makanya saya buat rekaman perkuliahan, jadi kalau ada yang nggak bisa ikut hadir, masih bisa lihat rekaman perkuliahannya, jadi nggak ketinggalan informasi. Tapi akan beda ya, jadi beda orang yang ikut hadir, pemahamannya akan beda. Semua orang pasti akan ngaku ya, orang yang ikut hadir perkuliahan sama pemahaman orang yang nggak ikut hadir real, tapi cuma denger dari lihat rekaman perkuliahan atau nanya-nanya temennya. Pemahamannya pasti akan beda. Pengalaman saya sih dari situ sih. Makanya kehadiran juga tetap penting karena pemahamannya akan beda kalau kita ngikutin langsung daripada lihat rekaman perkuliahan. Oke, pertama perkenalan dulu. Nama saya ini agak panjang ya, Muhammad Najamuddin Dwi Miarja. Panggil Pak Dwi juga bisa. Kontaknya ini. Emailnya ini ya, email ini bukan email bukan saya nulisnya kebalik ya, emang sengaja saya buat seperti itu, yaitu gmail@najamuddindui.com. Mungkin ada yang tahu kenapa Gmailnya di depan? Kurang paham, Pak. Aku kurang tahu. Saya niru orang ya, jadi ada orang Paham, yang Pak, paham. paham ya. Jadi ini dari sebuah website dibikin email, betul seperti itu, Pak? Iya, maksud kalau kalian dapat email kampus kan belakangnya @pelita bangsa ya. Itu kan webmail dari kampus. Ya sama. Saya juga beli domain atas nama saya. Terus di situ saya buat webmail, terus saya buat akun namanya Gmail. Jadi kebalik. Jadi domain Najamuddin Dwi itu domain yang saya beli, terus di domain itu saya install webmail, ya webmail server, terus buat akun nama Gmail. Gitu, biar beda. Oke, terus itu untuk kontak email, sebenarnya ada yang najamuddindui@gmail juga ada. Terus untuk WA-nya ini 085730304025. Untuk buat WhatsApp yang saya buat di mata kuliah ini ya sama 0857303040, tapi ada tambahan 0 ya, 250. Jadi sebenarnya kita bisa buat nomor WhatsApp nomor WhatsApp baru dengan nomor asli kita dengan ditambahkan 1 digit di belakang. Jadi untuk WA pribadi saya 085730304025. Untuk boot WhatsApp-nya, karena kalau pakai pribadi nanti kemungkinan akan ke-banned kalau terlalu sering ngirim otomatis gitu ya. Makanya saya buat cadangan itu pakai tambahan 0 di belakang. 085730304025. Itu sebenarnya satu nomor tapi bisa 2 WA. Caranya ya seperti itu, kalian buat akun WA baru terus tambahkan 1 digit di belakang. Nanti notifikasinya lewat telepon. Teleponnya ke nomor yang ini. Nanti
dapat 2 nomor. Sebenarnya bisa sampai 9 nomor ya, karena dari digit 0 sampai 9 bisa dipakai. Itu sih kalau saya dapat triknya seperti itu. Oke, asalnya dari Jawa Timur. Sekarang tinggalnya di Cikarang Timur ya, masih dekat kampus. Riwayat studinya S1-nya di ITAT Surabaya, sama kampus saya dulu di S1 juga ada kuliah malam ya. Kalau siang itu sepi, kalau malam itu full, parkiran kayak pasar malam, jadi rame kalau malam. Sama kelas malam karyawannya. Terus saya lanjutkan S2 di UII Yogyakarta, baru kemudian ngajar di Bekasi. Nah, di S2 saya ngambil jurusannya konsentrasinya informatika medis. Jadi agak jarang, kemungkinan enggak, mungkin cuma di UI aja sih ada informatika yang konsentrasinya di informatika medis. Sebenarnya sama seperti informatika tapi lebih fokus ya. Di informatika medis apa yang dipelajari ya tentang hubungannya tentang dunia medikal ya, medical informatik namanya. Ada untuk pembuatan SIM rumah sakit, SIM RS, terus image processing-nya untuk deteksi, kalau sekarang gambar yang paling ramai adalah gambar COVID, gambar X-ray paru, seperti itu ya, itu kan bisa diolah dengan image processing. Terus gambar sel darah, terus aplikasi pembaca gambar rongsen dan lain-lain. Terus ada juga bioinformatik atau biomedis, mengolah sel atau DNA, RNA. Itu sebenarnya juga pakai aplikasi ya untuk mencocokkan DNA, RNA itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kontrak perkuliahannya. Sementara jelas ya, Pak? Sementara jelas ya. Kalau ada yang ditanyakan di mata kuliah saya sih mengharapkan kalian nggak mengejar nilai. Saya nggak, dulu saya kuliah juga kalau masalah nilai bodo amat ya. Yang penting nggak ngulang, mau C, B, A, terserah. Yang penting saya dapat ilmunya gitu ya. Kalau sudah dewasa sih mikirnya kayak gitu ya. Masalah nilai itu, apalagi sekarang di dunia industri, di dunia industri, di startup itu udah nggak masalahin ijazah, yang dilihat udah skill. Nggak punya ijazah. Kadang ada bahkan beberapa startup juga nggak nanyain masalah ijazah, ijazah nggak ditanyain. Yang penting dibutuhkan programmer Flutter atau programmer database administrator gitu kan, Oracle dan lain-lain. Udah nggak membutuhkan skill, skillnya ya cuma itu, bisa nggak diuji ngoding, coba kerjakan ini. Kalau bisa ya diterima, kalau nggak bisa ya walaupun punya ijazah S2 juga nggak akan ngaruh ya. Itu kalau dunia startup memang seperti itu. Kecuali kalau beberapa BUMN yang masih mengandalkan ijazah, kadang malah mengandalkan akreditasi kampusnya. Tapi kalau sudah di dunia industri yang swasta itu dan startup itu udah gak mikirin ijazah, nggak dilihat mau kampus negeri, kampus swasta, atau kampus yang nggak terakreditasi. Kalau punya skill yang bagus ya bahkan bisa jadi kuliah tamu di kampus-kampus negeri ya. Saya punya teman yang sekolahnya juga swasta, teman kampusnya juga kampus sore gitu ya, D3, tapi diundang ke UGM, diundang ke UI untuk ngisi. Karena dia buat SIM rumah sakit ya. SIM rumah sakit itu sangat rumit. Salah satu industri yang sistemnya sangat rumit itu rumah sakit, karena di sana ada perawatan, ada tindakan, ada harga, ada apotek, ada obat. Obat juga ada interaksi obat ini nggak boleh sama ini, itu semuanya dimasukkan ke dalam sistem ya. Dan dia buat sistem itu dan digratiskan. Itu kalau dijual SIM rumah sakit bisa ratusan juta, tapi sama dia digratiskan, dipakai ratusan rumah sakit di Indonesia ya, teman saya itu. Dan itu akhirnya diundang ke beberapa kampus negeri, padahal lulusannya juga kampus swasta, nggak terakreditasi. Nah itu kalau dalam dunia IT yang dilihat adalah skill ya, bukan ijazah. Dan skill itu dilatih nggak cuma di kelas. Di kelas paling kalau ditanya orang-orang yang sekarang sudah expert di bidangnya itu, walaupun dulu lulusan ITB atau UI, kalau ditanya di kelas dapat berapa persen ilmunya, paling cuma 10-15%. Sisanya itu ya belajar sendiri, ikut komunitas. Yang paling penting ya memang ikut komunitas.
ikut komunitas. Kalau kalian pengen belajar pemrograman mobile, ya ikut masuk ke grup-grup pemrograman mobile atau Flutter Android. Terus tanya, ngikutin seminar dan lain-lain. Nanti akan dapat pemahaman dari situ. Jadi coba-coba buat project kecil-kecilan, kalian taruh di GitHub dan lain-lain. Nanti pasti akan ada banyak masukan. Akhirnya semakin berkembang. Seperti itu. Analoginya sama seperti kalau kalian ikut kursus ini ya, kursus bermusik gitu ya. Kursus bermusik itu kalau kalian ikut kursus bermusik nggak mungkin diajarin bagaimana cara buat lagu yang bagus ya. Cuman diajarnya cuma kunci G, kunci F. Teorinya ya emang seperti itu. Kalau kursus gitar ya diajarin kunci G, nggak mungkin diajarin bagaimana buat nada yang bagus ya. Enggak, itu didapatkan dari pengalaman dan coba-coba. Sama juga di informatika ya, komputer. Di kuliah ya diajarin bagaimana cetak di layar, buat proses login dan lain-lain. Tapi untuk sistem yang bagus dan itu ya belajar dari pengalaman, nggak bisa diajarkan. Dan itu harus dari pengalaman. Semakin sering mencoba nanti akan muncul ide-ide yang baru. Seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pengenalannya. Masuk juga intermezzo ya biar kalian semakin banyak pandangan. Kadang kalau masih semester 4 dulu juga saya sampai semester 6 7 itu masih belum ada pandangan sebenarnya IP itu fokusnya di mana ya. Tapi ya karena belum mengenal dunia industri jadi nggak tahu. Tapi kalau sekarang sudah selesai kuliah jadi paham apa saja yang harus saya fokuskan dan apa saja yang harus saya siapkan gitu. Jadi saya bisa share untuk kalian. Nah, ini untuk kontrak kuliah. Tugas UTS UAS ini 30-35 itu nggak bisa diganggu gugat ya. Itu udah standarnya kalau menurut saya. Yang bisa dirubah kehadiran sama tugasnya itu. Mau 15-20 atau 10-25 atau bagaimana silakan kalau ada yang punya opsi. Untuk kontrak kuliah. Dosen lain juga pasti punya presentasi sendiri-sendiri ya. Ya, kenapa? Nggak masalah? Saya sendiri nggak masalah sih Pak. Teman-teman saya yang lain gimana? Kalau saya nggak bermasalah Pak. Menurut saya. Cukup ya, kehadiran itu udah masuk akal. Satu semester itu kan 14 pertemuan ya, di luar UTS UAS 16, kalau untuk perkuliahannya 14 kali. Jadi kalau kehadiran 15 berarti satu pertemuan itu cuma 1% lah dari nilai akhir. Saya kira cukup itu, maksudnya 1%, terus tugasnya 20% juga. Tugas 20% itu semua tugas ya, jadi kalau saya hampir tiap minggu bisa tugas itu, biasanya nanti satu semester bisa ada 5-6 tugas. Jadi satu tugas itu persentasenya cuma 4% sih, nggak banyak. Jadi paling besar sih UTS UAS. Dari UTS UAS kalau kalian kerjakan minimal udah dapat 60 poin lah. Kalau maksudnya nggak mungkin nilainya ya 60-70, 65 ya. Itu udah termasuk dapat nilai B sih kalau ditambah tugas sama kehadiran. Jadi saya nggak terlalu pelit masalah nilai. Kalau masalah nilai sih gampang, cuma saya pengennya kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan itu dilihat dari cara mengerjakannya ya. Kalau kalian kelihatan kalau kalian sudah dewasa sih, saya kira kalau lihat orang nyapu yang sungguh-sungguh sama lihat orang nyapu yang nggak sungguh-sungguh kan kelihatan. Kalau dia nyapu lantai itu bersih atau enggak gitu kan kelihatan. Kalau nggak sungguh-sungguh atau terpaksa kan pasti akan nggak terlalu bersihnya. Ya sama dengan kalau saya nilainya dari kesungguhan itu ya ngerjakannya itu sungguh-sungguh atau enggak kelihatan dari tugas yang dikumpulkan itu, dari template, terus pengerjaannya itu sungguh-sungguh. Itu sih. Karena saya itu termasuk yang percaya sama proses. Jadi kadang dianggap proses itu nggak ada hubungannya sama hasil. Tapi emang kadang butuh proses. Maksudnya gini, kalau cerita Nabi Isa itu kan, Siti Maryam itu kan berlari dari Hajar Aswad dari Hijr Ismail, dari gunung satu ke gunung sampai 7 kali itu kan baru keluar air Zam-Zam. Sama, jadi harus ada proses. Kalau dipikir sebenarnya dia nggak perlu lari-lari, itu kalau ditungguin pasti akan keluar airnya. Ya enggak, karena harus ada proses lari-lari 7 kali itu. Kalau proses lari-larinya cuma 6 kali juga nggak akan keluar.
Saya percaya gitu. Sama ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus proses error, menemukan error, terus ada proses untuk beli buku, cari referensi. Walaupun nanti akan ketemu errornya dan selesai, tapi kalau kita nggak jalankan proses itu dari nanya-nanya, nyari buku, nyari referensi, itu nggak akan selesai. Nah itu saya juga termasuk yang percaya proses. Jadi termasuk kalau kalian kerjakan tugas kuliah atau mengerjakan skripsi gitu ya, itu ada proses dari bimbingan. Kalau nggak pernah bimbingan tiba-tiba pengen selesai ya nggak bisa. Walaupun nanti ketika bimbingan paling cuma di referensi dikit-dikit, tapi itu bagian dari proses. Kalau nggak dilakukan nggak akan selesai. Sama seperti itu. Tugas juga seperti itu. Tugas itu bagian dari proses yang harus dilalui. Oke, kalau kontrak kuliah nggak ada yang dipermasalahin, saya kira saya cukup. Karena nanti saya masalah nilai transparan ya. Jadi tugas nanti kalau ada tugas itu langsung saya koreksi, langsung kalian bisa cek nilainya dapat berapa. Nanti kalian bisa hitung-hitung sendiri nilai akhirnya dapat berapa. Ini referensi untuk ya. Ini untuk referensi bukunya. Mungkin dosen lainnya ada buku-buku luar negeri gitu ya, yang bahasa Inggris. Tapi kalau saya cukup buku bahasa Indonesia aja lah, biar lebih mudah dipahami. Buku pengolah citra itu kebanyakan. Nah ini untuk bahasa pemrograman yang dipakai apa? Bahasa pemrograman yang dipakai kalau pengolah citra, umumnya paling umum itu pakai MATLAB ya. Umumnya itu pakai MATLAB karena referensi bukunya juga pakai MATLAB. Banyak. Karena MATLAB dari dulu itu udah dari saya kuliah tahun 2009 itu udah sering dipakai menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Terus tapi sekarang akhir-akhir ini Python berkembang sangat pesat ya. Jadi sekarang muncul dengan pakai Python dan lebih ringan. MATLAB itu kalau kalian, saya punya masternya sih kalau pengen ngopi, kalau download mungkin gagal terus karena masternya itu 7 GB atau 5 GB ya. MATLAB 2015 itu padahal. Kalau yang 2020 bisa sampai 7 GB-an. Tapi kalau pengen download sendiri juga silakan. Kalau pengen ngopi silakan saya ngopi ke tempat saya. 5 GB-an untuk download. Saya dulu download beberapa kali aja gagal. Udah sampai 2 GB, 3 GB. Koneksinya harus lancar ya. Itu untuk MATLAB. Kemungkinan saya di mata kuliah ini akan gonta-ganti ya. Kadang MATLAB, kadang Python. Ya, sebenarnya bahasa pemrograman itu kalau seorang IT itu bahasa pemrograman apapun nggak apa-apa salah. Karena intinya adalah pemahaman. Nanti saya kasih contoh MATLAB karena referensinya lebih banyak di MATLAB. Kalau kalian cari di Google untuk aplikasi pembuatan pengolah citra itu paling banyak MATLAB. Ada juga sekarang Python karena Python itu untuk deteksi gambar, ada OpenCV dan lain-lain. Ini salah satu bukunya saya punya. Yang kanan dan yang kiri saya punya. Yang tengah itu saya punya dulu udah lama tapi nggak tahu di mana hilang kayaknya. Atau dipinjem sama teman nggak balik. Kalau yang kiri saya punya, yang kanan juga punya. Ini salah satu proses untuk saya memahami persiapan mengajar juga ya. Saya sebelum mengajar juga saya pelajar. Karena ini pertama kali saya ngajar pengolah citra. Saya baru bergabung di UPB itu tahun kemarin, awal Maret, awal pandemi. Jadi pertama gabung langsung online ya. Jadi akhirnya nggak pernah kampus karena bukan dosen pegawai ya struktural yang harus absen di kampus. Jadi ya saya nggak pernah ke kampus kecuali kalau untuk rapat dan kalau ada rapat dan ada keperluan saja. Saya ngajarnya dari rumah terus ya ini salah satu bentuk proses saya yang harus saya lalui ya saya beli buku untuk persiapan mengajar saya. Saya juga belajar jadi sama-sama belajar karena dulu terakhir ya pengolahan citra ketika S1 dulu ya mata kuliah saya di S1 udah lama ya. Itu ya tapi dulu malah pakai Java. Java lebih panjang bahasa pemrogramannya. Ya ini untuk referensi bukunya, silakan kalau ada yang mau. Ini sekarang udah ada e-book ya, e-book bisa dibeli di Google Play Store itu ada e-book. Jadi nggak perlu beli digitalnya. Tapi sekarang sudah banyak di Shopee yang kemungkinan bajakan ya, yang kadang ada harga asli bukunya itu yang asli sih karena dia harus bayar royalti dan lain-lain sampai 90-80 ribu terus. Biasanya ada yang bajakan yang cuma 45 ribu 30 sih. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin nggak apa-apa lah yang bajakan ya untuk proses belajarnya. Nanti kalau sudah
punya pemasukan dan ini jangan sampai beli yang bajakan untuk menghargai ini ya pembuatnya. Sama untuk Windows itu ya, Windows kan paling umum bajakan ya. Tapi kalau untuk keperluan akademik nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di dunia kerja, dunia industri, pasti harus real ya, harus ori ya. Sama kalau kalian desainer ya, desainer itu kalau udah buat CV dan lain-lain, desain grafis itu ya Photoshop dan Corel Draw-nya harus asli beli. Corel Draw itu harganya berapa ya? Puluhan apa 5 juta ke atas ya. Tapi kalau udah nerima job resmi ya harus asli ya, nggak boleh bajakan. Oke. Selanjutnya aturan perkuliahan. Nah ini untuk tugas. Tugas itu deadline-nya gampang kalau saya. Tugas sebelum UTS, terakhir sebelum UTS. Tugas setelah UAS, tugas setelah UTS, terakhirnya sebelum UAS. Jadi sebelum ujian semester itu, ingat aja kalau sebelum ujian tugas saya udah semua atau belum. Kalian cek nanti ada booth WhatsApp yang buat ngecek tugasnya ada berapa saja, terus kalian yang belum apa saja. Nanti saya buat, masih proses pembuatan sih. Karena ada beberapa kendala. Kemarin sebelumnya pakai booth gratisan itu bikin error. Maksudnya masih banyak error karena HP-nya harus online. Jadi saya lagi nyari yang berbayar, API WhatsApp yang berbayar. Karena sekarang sudah ke ini ya, apa-apa dikit dengan WhatsApp ya, sudah nggak pakai email lagi ya. Kalau dulu kalau kalian buat sistem, saya sih kalau orang-orang dulu itu buat sistem kan, sistem loginnya registrasi, masukkan email, masukkan nama untuk registrasi ya. Terus kemudian ada login pakai Gmail, semuanya pakai login dengan Gmail gitu ya. Tinggal sekali klik langsung bisa login. Terus sekarang yang terbaru udah digantikan dengan udah nggak pakai Gmail karena kadang nggak semua orang punya Gmail, tapi sekarang udah digantikan dengan login dengan WhatsApp. Kalau di e-commerce juga sudah pakai OTP ya, one time password gitu, pakai WhatsApp. Jadi sekarang banyak sistem yang login. Saya juga lagi buat sistem untuk loginnya biar pakai WhatsApp. Forgot password juga pakai WhatsApp ya. Karena lebih mudah karena hampir semua orang install WhatsApp. Jarang yang nggak install WhatsApp. Dan itu sekarang lagi rame karena WhatsApp nggak menyediakan API ya. Berbeda dengan Telegram. Kalau Telegram itu gampang banget buat boot untuk login dan lain-lain karena emang dari Telegramnya udah menyediakan API yang gratis. Tapi kalau WhatsApp dia berbayar dan mahal. Jadi banyak orang ngakalinya dari WhatsApp web diolah menjadi API ya, API gateway gitu. Makanya ada penyedia API WhatsApp itu untuk ngakalin karena API dari resminya itu nggak disediakan. Tapi sekarang semuanya udah pakai WhatsApp ya, dari forgot password, login. Jadi kalau pengen registrasi udah nggak masukkan nama, email dan lain-lain, cuma masukkan nomor WhatsApp, registrasi langsung dapat balasan dari WhatsApp-nya, dari server itu login, username-nya, nomor WhatsApp, password-nya generate dari sistemnya. Lebih mudah. Oke, itu yang pertama, semua tugas UTS sebelum UTS, semua tugas UAS sebelum UAS. Nanti ada perbedaannya bagaimana? Kalau di kuliah saya, setiap minggu saya usahakan semua tugas yang masuk langsung saya koreksi, langsung saya kasih revisi. Di kuliah saya semua tugas itu ada revisinya. Jadi gini, semuanya ada tugas pertama gitu kan, ngerjakan sesuatu. Saya usahakan dalam 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya, minggu depan, sudah saya koreksi, terus sudah ada revisiannya, jadi yang nilai 60 atau nilai 70, revisiannya di bagian ini gitu. Dan kalian boleh revisi lagi. Jadi tugas 1, oh aku masih revisi gitu ya, nilainya masih 70, ada beberapa kesalahan di sini, kalian bisa koreksi, kalian kumpulkan lagi. Jadi tahu tugas itu kalau kalian ngumpulkan tugas itu nggak asal ngumpulkan terus ya udah yang penting ngumpulkan tugas entah itu benar atau salah, nggak gitu ya. Kalau gitu kan kalian nggak tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana, terus nggak ada feedback gitu ya, nggak ada perbaikan. Jadi saya buat seperti itu. Makanya kalau bisa
sebisanya sih setiap tugas langsung dikumpulkan, nanti biar ketahuan yang salah bagian mana bisa direvisi, nilainya bisa diperbaiki. Tapi kalau kalian ngumpulkannya mepet-mepet UTS atau UAS, nanti nggak ada revisi ya, langsung kumpulan ya nggak bisa direvisi kalau udah UTS UAS. Itu untuk pengumpulan tugas ya. Terus proses pengumpulan tugasnya bagaimana aturannya? Saya nggak menggunakan e-kampus ya untuk pengumpulan karena saya kira agak rumit. Kalau kita pengen buat tugas di e-kampus, kalian kalau pengen kumpulkan harus login dulu, klik username password, habis itu pilih mata kuliah, habis itu pilih pertemuan, habis itu klik, itu kan banyak itu ya. Karena saya kurang efisien. Saya juga kalau ngoreksi harus masuk dulu, pilih mata kuliah, terus kadang nggak bisa di-view ya, tapi harus di-download semuanya dulu, terus saya ngoreksi satu-satu, rumit gitu ya. Jadi saya kira lebih ada kalau orang IT itu harus nyari jalan pintas, maksudnya seminimal mungkin untuk ngeluarin tenaga gitu ya. Jadi saya pakai Google Drive. Nanti pengumpulan tugasnya itu nanti akan saya buat Google Form, masukkan nama, NIM, terus link Google Drive-nya. Jadi kalian buat di Google Drive masing-masing, ya nggak harus Google Drive kalau pakai OneDrive dan lain-lain kalau Microsoft itu ya. Terus kalian upload di situ file kalian, file tugas kalian gitu ya. Tapi jangan lupa ganti ke siapa saja yang miliki link gitu ya. Di bagian klik kanan, terus dapatkan link nanti. Kalau dibatasi saya nggak bisa akses, tapi kalian ganti dulu siapa saja yang memiliki link. Nah, linknya ini kalian kumpulkan, jadi kalian tinggal buka Google Drive, upload, dapatkan link, saya juga tinggal klik, langsung muncul tugasnya ya. Itu untuk pengumpulan tugasnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sementara masih jelas, Pak. Oh, masih jelas ya? Jadi jangan sampai nanya-nanya lagi deh. Harus jelasinnya lagi. Kadang, Pak, gimana ngumpulin tugas? Perasaan saya dijelasin. Terus saya jadi kalau ada yang mau nanya lagi, silakan nanti lihat rekamannya ya. Saya kasih contoh untuk pengumpulan tugas ya. Saya share screen Google Chrome dulu. Biar jelas sih, maksudnya kadang ada yang belum pernah buka Google Drive terus ngupload file gitu ya. Kalian buka Google Drive, taruh di mana saja, kalau kalian buat folder juga boleh, folder baru, tugas atau mata kuliah gitu ya. Nah, kalau semuanya saya ngupload file, saya cari file dulu lah. Ini tugas ya. Saya taruh sini. Jangan langsung bentar, selesaikan upload dulu. Nah, jangan langsung didapatkan link ya. Kalau langsung dapatkan link, ini ya, salin link. Kalau saya buka di incognito itu, saya nggak bisa akses. Tapi ganti dulu, ini kan masih dibatasi, diganti ke siapa saja yang memiliki link. Karena pengalaman dari semester kemarin juga sudah saya jelaskan harus ganti siapa saja yang memiliki link. Ya, nggak diganti-ganti, jadi saya nggak bisa nilai. Udah ngerjain tapi nggak dapat nilai kan kasihan ya. Karena saya juga nggak bisa ngoreksi kalau nggak bisa dibuka ya. Jadi diganti ke siapa saja memiliki link, salin, nanti ini yang dikumpulkan di form Google Form yang saya buat untuk pengumpulan tugas. Jadi kalau saya buka di New Incognito itu nggak perlu login. Login pun tetap nggak bisa buka kalau nggak di. Nah, ini kan langsung bisa. Nah, kalau ini kan saya ngoreksinya juga lebih mudah sih. Daripada saya harus login e-kampus, masukkan username, pilih pertemuan dan lain agak lama. Kalau ini saya tinggal sekali klik link kalian langsung muncul tugas kalian ya. Saya langsung koreksi gitu kan. Itu ya alasannya ya. Karena saya kira sih masuk akal sih alasan kayak gitu. Daripada di e-kampus. Cari yang lebih mudah. Karena kan tiap minggu saya ngoreksi tugas ya. Karena tiap minggu saya ngoreksi tugas dan semua mata kuliah yang saya ajar juga hampir semuanya saya ngasih tugas tiap minggu. Jadi banyak yang harus saya koreksi kalau harus satu-satu masuk e-kampus agak lama. Jadi seperti itu lebih mempermudah. Oke, itu untuk pengumpulan tugas sudah ngerti ya. Saya lanjutkan. Nah, cek nilai dan tugas dibuat.
Nah, untuk transparansi nilai dan nanti kalau ada revisi itu, nanti saya buat bootnya belum selesai. Baru saya pembuatan API-nya. Jadi nanti kalau di semester kemarin saya pakai yang gratisan itu ngecek nilai dan tugasnya cuma masukkan NIM ya. NIM, terus nanti langsung dapat balasan nilai nama, NIM, kelas, kehadiran sekian, nilai tugas sekian, nanti kalau ada revisi ada penjelasannya. Tapi kurang privasi ya, karena kadang ada temennya yang nggak pengen nilainya dilihat temennya itu bisa dilihat karena hanya ngandalkan NIM. Kan NIM. Jadi NIM kan semua orang tahu ya, jadi nggak kurang privasi. Jadi saya mau buat nanti didaftarkan dulu nomor WA-nya, jadi sistem tahu kalau yang WA itu nomor sekian, dia langsung balesin. Nah, jadi kalau saya WA kayak gini, nilai, dia langsung tahu yang nge-WA ini atas nama saya, terus NIM-nya sekian gitu. Jadi kalau nggak pakai nomor WA itu ya nggak bisa. Kalau nggak pakai nomor WA yang didaftarkan nggak bisa untuk ngecek. Nah, tapi masih saya buat. Izin bertanya Pak, Iya silakan. itu untuk nanti untuk nextnya pendaftarannya apakah kita mendaftar sendiri atau bagaimana Pak? Untuk Ya buatnya? pendaftarannya nanti saya buat dulu. Kemarin sih saya buat pendaftaran pakai Google Form, tapi harus saya kerja 2 kali juga sih. Maksudnya kalian daftar di Google Form, terus saya backup dulu, saya masukkan sistem, agak rumit, jadi saya kepikiran untuk daftarnya pakai WA. Ya, tapi ya ada proses sih saya kerjain dulu. Jadi kalian klik daftar, NIM ini, nomor WA-nya ini gitu ya. Saya nggak perlu nomor WA karena sistem langsung deteksi kalau WA, kalau yang WA nomor itu ya. Jadi NIM, untuk daftar NIM gitu ya. Tapi belum selesai. Banyak if-nya. Kalau saya tunjukkan sintaknya ya. Ya ini untuk referensi. Ini bisa jadi kalau kalian sudah kepikiran tugas akhir, bisa jadi tugas akhir untuk saya buatnya di RDP ya, RDP. Biar bisa online terus. Kan bootnya harus nyala terus ya. Kalau ditaruh di komputer kan komputer saya kadang mati. Jadi saya sewa RDP, saya jalankan di RDP. Kalau RDP kan nyala terus. Ya, bentar saya copy dulu. Jadi sengaja saya buat seperti itu untuk menunjukkan bahwa saya ngajarnya juga sungguh-sungguh, kalian juga harus sungguh-sungguh juga ya. Saya juga Untuk buat membuat sistem. seperti itu apakah ada tutorial di Google Pak atau seperti apa Pak? Gimana? Untuk membuat bot WA, apakah ada tutorial di Google atau emang Bapak mengembangkan sendiri atau bagaimana Pak? Ya, enggak lah, kalau mengembangkan sendiri enggak seahli itu saya. Ada semua. Sepintar-pintar manapun orang pasti bukan mengembangkan ya, sebenarnya modifikasi. Jadi ide yang mahal itu. Yang mahal itu idenya. Orang mungkin udah nyediain sistem kayak gini tapi nggak kepikiran ide untuk cara membuatnya gitu ya. Betul Pak, maksudnya modifikasi. Saya kasih contoh, ini masih nggak apa-apa nanti kalau ada waktu walaupun mata kuliah pengolah citra kita bahas juga nggak apa-apa karena masih ada hubungannya dengan IT juga sih. Ini sintaknya dikit ini tuh ini namanya webhook ya. Webhook itu beda sama API. Kalau API itu bisa kirim dan pesan. Kalau webhook itu dia hanya proses pesan yang masuk gitu. Jadi di sini ada extract post, terus di sini ngecek apakah nomor ini ada di database. Kalau ada langsung nama, NIM, kelas, kehadiran, nilai tugas, update terakhir ya. Kalau belum, nomor belum terdaftar. Cuma segini sih. Tutorialnya itu saya dapatkan dari, ada website penyedianya itu namanya fonte.com. Bentar saya buka dulu. Fonte. Orang Indonesia juga ya. Nah ini, fonte.com buat WhatsApp kamu menjadi otomatis. Berbayar ya. Jadi saya juga bukan, sebenarnya kalau pengen buat sendiri juga yang gratis, tapi ngabisin waktu ya saya cari yang sudah siap API-nya. Jadi sini gratisnya itu 500 pesan.
Terus ada branding fontainya juga. Tapi kalau 60.000 dapat 10.000 pesan, bisa send message, send schedule message, auto reply, webhook, sama APA. Ada tutorialnya di sini sih, di PHP. Menghubungkan Google Form dengan WhatsApp, membuat lupa password terkirim ke WhatsApp, membuat bot WhatsApp, membuat form yang terhubung dengan WhatsApp. Nah ini registrasi pakai WhatsApp di sini nggak ada, jadi saya modifikasi beberapa yang dari sini, terus saya buat bagaimana untuk daftar dari WhatsApp. Seperti itu ya. Bisa jadi referensi buat saya. Kenapa? Bisa jadi referensi buat saya. Iya, referensi. Nah itu kalian seperti ini kan kalian dapatkan, nggak mungkin hanya duduk-duduk terus tiba-tiba dapat ide, itu nggak mungkin. Dapatkan itu ya dari baca-baca buku, baca-baca di Google, cari di YouTube, nanti beberapa tutorial nanti akan ada ide tiba-tiba, oh iya kalau ini digabungkan jadi ini gitu. Ya sekarang itu saya mau buat yang registrasi pakai WhatsApp. Saya mau buat sistem yang registrasi pakai WhatsApp, forgot password pakai WhatsApp. Saya udah forgot password pakai, kebanyakan kan kadang kalau forgot password kan biasanya saya buat pakai email ya. Masukkan email, forgot password, terus ada dapat link reset password di email. Sekarang udah nggak kepake, sekarang yang baru pakai forgot passwordnya pakai WhatsApp. Jadi langsung masuk ke WhatsApp. Lebih cepat juga. Bisa kalian untuk portofolio ya. Jadi kalau anak IT itu untuk menunjukkan apa saja yang saya kerjakan, keahlian saya nggak cuma keahlian, bisa buat aplikasi gini ya diketawain sama orang ya kalau cuma nulis kayak gitu. Maksudnya keahlian PHP, MySQL atau Flutter cuma ditulis kayak gitu, yang HRD nggak akan percaya. Semua orang juga bisa nulis seperti itu ya. Kalau dalam IT ya harus dibuktikan dengan portofolio. Portofolio itu bagaimana? Portofolio ya kita buat project real yang sudah kita lihat, yang sudah jadi, terus kita upload di GitHub, kita lampirkan di link, jadi orang lain bisa lihat pekerjaan kita. Itu untuk menunjukkan skill kita ya. Beda dengan kalau orang lain di kalian lain hanya nulis bisa di Microsoft Office dan lain-lain, nggak perlu menunjukkan ini ya. Tapi kalau ET harus ditunjukkan real apa saja yang sudah dikerjakan. Dan semakin banyak portofolionya di GitHub, orang akan semakin percaya apa yang dikerjakan itu. Karena kan ketahuan dari GitHub itu sebenarnya ini copy paste atau enggak gitu. Orang bisa nilai dan bisa cek. Nah, itu salah satunya. Iseng-iseng kalian buat sistem registrasi online, sistem registrasi pakai WhatsApp, terus kalian upload di GitHub. Nah, itu salah satu portofolio ya. GitHub itu Instagramnya programmer ya. Kalau Instagramnya programmer. Kalau fotografer kan menunjukkan fotonya bagus, hasil fotonya bagus itu kan ditaruh di Instagram. Orang lain tahu, oh ternyata hasilnya bagus, dia pinter foto, akhirnya dapat job dari sana. Atau editing video juga, orang editor video juga menunjukkan skillnya bisa di TikTok, di YouTube. Nah, programmer menunjukkan skillnya ya di GitHub. Semakin banyak GitHub-nya, banyak like-nya, banyak yang fork, banyak yang clone, yang menunjukkan kalau dia skillnya bagus. Dan itu dibangun dari sekarang ya. Dibangun dari sekarang. Buat project, namanya kadang istilahnya project weekend gitu ya. Project akhir pekan gitu. Dikerjakan cuma Sabtu Minggu. Untuk menunjukkan saya sudah mengerjakan apa saja. Biasanya ditaruh di portofolio, GitHub, LinkedIn, dihubungkan. LinkedIn untuk menunjukkan kursus sertifikasi apa saja yang telah kita lakukan. Yang kita lulus itu bisa ditampilkan di LinkedIn, itu untuk portofolio juga. Ini untuk cek nilai tugas dan boot di sini nanti, tapi belum selesai. Ini termasuk project weekend aja yang saya kerjakan di akhir bulan, akhir minggu. Biar nggak ketinggalan IT ya. Dunia IT kalau saya nggak ngikutin itu ya ketinggalan ya. Dulu ketika kuliah juga saya nggak ada Android, nggak ada bahasa pemrograman Flutter, yang lagi rame sekarang JavaScript, Node.js, Angular itu belum ada. Sekarang rame. Jadi saya juga harus nggak boleh ketinggalan ngikut belajar. Kadang saya juga ikut kursus-kursus, ikut seminar-seminar, ikut di komunitasnya untuk ya biar ngikutin perkembangan IT-nya yang ada.
Kalau nggak itu ketinggalan ya. Beda dengan ilmu yang lain, mata kuliah lain jurusan lain itu perkembangan ilmunya 10 tahun, 15 tahun baru ada teknologi baru ya. Kalau di IT setahun bisa muncul teknologi baru yang terbaru, setahun 2 tahun udah berubah sangat gratis. Nah, untuk cek materi dan rekaman web di sini ya, saya buat di website ini, website saya. Di situ ada mata kuliah semua yang saya ajar. Di semester 1, 3, 4, 5, 6. Jadi semester 4 ya, pengolah citra kalian klik di situ ada tiap minggu. Pertemuan minggu pertama isinya itu pasti ada 3 subbab ya. Rekaman perkuliahan, nanti yang saya upload selesai perkuliahan, sehari setelah perkuliahan ya. Terus materi PPT-nya, terus tugasnya di situ. Tiap minggu ada 3 subbab itu. Kalau nggak ada tugas ya paling cuma rekaman perkuliahan sama materi. Kalian bisa lihat di sana. Nah, ini langsung saya bahas proyek UAS ya. Kalian harus fokuskan, walaupun masih semester 4, 2 tahun lagi untuk semester 8 ya, 4 semester lagi. Mungkin kalau dibayangin agak, masih lama ya, tapi sebenarnya itu nggak kerasa ya, cepet. 2 tahun itu nggak, sekarang ini setahun pandemi aja nggak kerasa apa-apa ya, cepat ya. Jadi disiapkan dari sekarang apa yang ingin kalian buat nanti di tugas akhir. Jadi kalau pengen tugas akhirnya image processing seperti ini, ya fokus sekarang di pembelajaran image processing. Biar nanti ketika tugas akhir nggak pusing mau ngerjain apa gitu ya. Kalau pengen buat sistem, buat klasifikasi data, teks, image processing teks ya, kalian fokus di processing teks, database. Kalau pengen buat artificial intelligence juga fokus ke artificial intelligence. Kalau pengen buat game ya, kalian fokuskan di game. Kalau bisa dari sekarang. Nah, ini contoh project UAS ya. Nanti tujuannya sih, saya kasih tahu dari sekarang. Tujuannya kita belajar image processing ya. Tujuannya untuk bisa membuat aplikasi contohnya seperti ini. Di sini ada gambar. Ini pakai MATLAB ini. Ada citra asli, ekstraksi ciri, ada red, green, blue, RGB, terus magnitude, ada ciri, nilai. Saya kasih bayangan deteksi wajah ya. Deteksi wajah itu bukan yang dideteksi itu bukan wajah, tapi nilai. Karena semua citra itu semua citra itu ada nilainya ya. Di sini kan sebenarnya metrik gitu ya. Nah, sebenarnya nanti nilainya tuh di total, semuanya nilainya di total ini 80. Terus ada gambar lain nilainya 80, yaitu berarti mirip ya. Jadi dia itu nggak baca bentuknya, dia baca komputer itu baca angka-angka. Kalau angka-angkanya mirip, ya berarti mirip. Jadi angka-angka seperti ini, nilai ada nilai red, green, blue, itu kan nilainya 0,4, 0,4. Dia baca, komputer itu nggak baca bentuk, dia komputer baca angka-angka. Kalau angka-angkanya miripnya di atas 80%, berarti masuk ke gambar ini gitu. Itu sih deteksi gambar kebanyakan seperti itu. Ini contoh project UAS, contoh yang lain seperti ini deteksi wajah. Bagaimana supaya kita bisa ini face detection ya, mendeteksi wajahnya yang dikotakin. Ini juga pakai MATLAB. Ini cuma deteksi, bukan deteksi membedakan wajah ya, cuma dia ngotakin, yang dikotakin itu wajahnya gitu. Jadi untuk deteksi wajah kayak absensi wajah atau yang lain, 2 proses ya. Yang pertama, komputer harus tahu bagian wajahnya itu yang mana, ini. Dari situ komputer harus membandingkan data ini dengan data yang dia punya itu. Apakah nilainya sama? Soalnya di sini, ini siapa sih namanya? Lupa saya. Main Chelsea dulu ya. Kalau ini semuanya wajahnya sih ini nilainya 80 gitu ya, total citranya itu 80. Jadi deteksi kalau di sekitaran 80 berarti dia. Kalau bukan 80, 60 terlalu jauh ya. Bukan gitu ya. Nah, untuk project wise yang lain kalian bisa cari dengan kata kunci klasifikasi citra atau deteksi citra. Nah, kalian tambahkan dengan setac.id. Ini sebenarnya udah judul skripsi nih. Jadi kalian bisa sebenarnya skripsi dengan metode image processing itu udah bisa. Penggunaan analisa faktor untuk klasifikasi, kajian beberapa metode klasifikasi citra digital, klasifikasi citra satelit menggunakan mobilisasi fitur warna. Kalian tambahkan set.ac.id. Untuk yang muncul build dari website-website kampus, nah otomatis itu jurnal yang ada hubungannya dengan keywordnya klasifikasi citra. Ini contoh saja.
Kenapa saya kasih tahu project wise-nya biar kalian persiapan apa yang harus dibuat. Kebanyakan ini MATLAB ya, saya cari referensi kebanyakan MATLAB, jarang yang Python. Yang Python kebanyakan cuma belum nggak pakai ini ya user interface ya, dia langsung foto gitu, langsung diproses biasanya. Kalau MATLAB itu lebih mudah pembuatan user interface-nya seperti ini. Tapi MATLAB kelemahannya sangat berat, 7 gigaan. Nah, materi kuliah kita ada pengantar pengolah citra, konsep dasar pengolah citra, representasi citra, konvolusi, peningkatan mutu citra, dari perbaikan citra itu namanya, enhancement citra dalam bahasa Inggris, ada segmentasi citra, analisa citra, terus nanti UTS, kompresi, pewarnaan citra, dan UAS, project akhir. Kita masuk ke materi yang pertama. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya sambil minum, nggak apa-apa ya. Silakan lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Citra, menurut kamus atau image dalam bahasa Inggris adalah suatu representasi kemiripan dan imitasi dari suatu objek atau benda. Secara harfiah, citra dalam gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Ini teori sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Secara matematis, citra merupakan fungsi menerus kontinu dan interaksi cahaya pada bidang dwimatra. Citra suatu signal dua dimensi yang dapat diobservasi oleh sistem visual manusia berdasarkan ruang dan waktu. Ini definisi citra dapat dikelompokkan dua macam. Citra optik atau citra tampak itu optik berupa foto, analog, sinyal, video, digambar, dan monitor televisi. Ini citra yang bisa dilihat gitu ya. Yang kedua itu ya citra yang nggak bisa dilihat, yang berupa angka-angka. Nah ini dua foto ini pasti dua foto legend ya. Dua foto legend. Kenapa? Dari dulu waktu saya kuliah di 2009 mengolah citra itu, contohnya pasti gambar dua orang ini, nggak tahu kenapa. Ternyata saya baru tahu ini itu gambar bawaan dari MATLAB. Jadi kalau kalian install MATLAB, pasti ada dua gambar ini bawaan untuk ini contoh pengolahan citra. Ini untuk contoh grayscale ya. Dan ternyata semua buku yang kalian beli, buku-buku referensi apapun, contohnya pasti dua gambar ini. Ada lagi satu isi kerah, gambar kerah. Itu kalian beli buku pengolah citra apapun, nanti contohnya akan dua gambar ini. Nah, terus lihat citra tak tampak adalah data gambar dalam file citra digital dan citra yang direplikasikan menjadi fungsi matematik. Maksudnya adalah yang data-data citra yang dalam bentuk metrik ya, data metrik itu citra tak tampak. Itu saja cukup ya hari ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang perkuliahan kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi yang untuk project UAS ya, Pak? Iya, project UAS. Itu biasanya pakai software apa ya? Kalau referensinya paling banyak itu MATLAB. Jadi terserah kalian nanti mau pakai MATLAB, pakai Python, pakai Java, mau pakai DLP, pakai VB juga boleh. Pemrograman bisa deh ya, Pak? Kenapa? Sebagian besar bahasa pemrograman bisa. Ya, hampir semua bahasa pemrograman bisa sih. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini bahasa berwarnanya. Pak, saya mau bertanya. Iya. Maaf kalau misalkan kesannya kurang memperhatikan, tapi saya mau nanya soal pengolahan citra ini sebenarnya fokus pembelajarannya di mana sih gitu, maksudnya Oh, di iya. apanya gitu? Iya, garis besarnya aja gitu, Pak.
Soalnya saya bingung, kan kita dapat tugas pertama tuh, saya kan ditanya tuh kita mau belajar apa di pengolahan citra kan. Saya bingung di situ Pak. Jadi saya nggak tahu optionnya gitu, apa yang mau saya pilih gitu Pak. Itu sih Pak. Ya, ya bagus sih. Jadi sengaja saya buat seperti itu untuk menunjukkan bahwa ya biar itu memancing kalian sebenarnya. Kalian tahu nggak sih mata kuliah ini itu sebenarnya fokusnya di mana gitu ya. Dari lewat pertanyaan. Jadi ya pengolahan citra itu belajar buat program yang kalau secara mudahnya penjelasannya itu buat program yang inputnya gambar mudahnya. Kalau biasanya kalian buat program kan inputnya teks gitu kan, data-data gitu ya. Sekarang kalian buat program inputnya gambar. Gitu ya, udah ada gambaran kalau seperti itu. Inputnya gambar. Sudah paham, Pak. Nah, gambar itu mau diapain? Ada deteksi. Kalau dalam dunia medis itu paling sering sih dunia medis ya, karena di dunia medis itu ada banyak gambar. Seperti ini, kelihatan nggak sih? Deteksi gambar, image processing itu kayak deteksi kanker. Deteksi kanker itu bukan berarti dia deteksi orang kena kanker atau enggak dari pertanyaan ya, tapi dari gambar rongsen seperti ini. Nah ini sel darah ini, sel darah. Cuma deteksi ini bentuk darahnya itu kalau bulat dia itu ini, kalau bulat itu normal, kalau lonjong itu ada kemungkinan sel darah kanker. Kalau X-ray COVID, jadi sistemnya itu bukan berarti sistemnya itu bisa nentuin orang itu COVID atau enggak, bukan, tapi sistemnya itu baca ada putih-putihnya atau enggak. Jadi nanti sistem itu nandain putih-putihnya itu, jadi deteksi putih-putih sebenarnya, tapi biar keren deteksi COVID. Sama deteksi wajah itu kan cuma ngotakin wajahnya. Nah kalau deteksi COVID itu, nah ini sebenarnya dokter itu ngasih cuma lingkarin ini ada putih-putih. Nah ini kalau dokter ngecek itu manual, dia lihat seperti ini manual. Nah sistem itu bisa langsung deteksi putih-putih kayak gini dengan langsung dilingkarin sama sistem, sama seperti face detection ya, ngotakin wajah gitu. Kelihatannya aja keren apa face deteksi COVID ya. Sebenarnya cuma ngelingkarin aja yang putih bagian mana, malah lebih mudah karena cuma nyari yang warna putih. Nah, kalau ini kan deteksi wajah cuma ngelingkarin, hampir mirip kan, ngelingkarin wajah yang bentuknya wajah itu ini. Kalau X-ray COVID dia ngelingkarin yang gambar putih, putih-putih di. Nah ini sih biasanya sistemnya kayak gini, dia ngasih tahu. Jadi dokter itu bisa lebih mudah dibantu gitu ya. Nah itu, ini kan inputnya gambar, outputnya juga gambar. Nah itu image processing. Ada lagi mau ditanyakan? Masalahnya ada juga audio processing ya. Inputnya suara. Malah yang baru itu di beberapa itu inputnya itu bau ya. Bau yang Genos itu inputnya itu bau. Bau diproses di digital. Nah, kalau kayak gini itu inputnya suara. Suaranya diganti ke digital. Nah, biasanya ini tuh untuk deteksi EKG atau EKG normal. Ini juga pakai MATLAB biasanya. Nah, ini kan bisa normal atau enggak itu dilihat dari ininya. Ini diganti ke digital pakai MATLAB. Seperti ini nanti. Ini juga image audio processing. Tapi nggak ada mata kuliah audio processing. Sebenarnya bisa juga.
Kayak MATLAB. Inputnya suara. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, saya izin bertanya sebentar Pak. Ya, silakan. Mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan tadi Aryo Fajar Pak ya, tapi saya bertanya seperti ini Pak. Apakah mungkin untuk mata kuliah pengolahan citra ini ada hubungannya dengan image editing Pak, atau edit-edit foto seperti itu Pak? Nggak ada. Di Nggak ada, beberapa Pak, ya? kampus ada yang Soalnya saya mengira dari awal, pertama kali saya tahu mata kuliah ini pas saya cari di beberapa sumber, saya mengira hanya sekedar editing foto aja Pak, seperti itu. iya, di beberapa kampus emang ada mata kuliah pengolah citra, tapi dosennya ngajarin editing foto pakai Photoshop sama ini apa? Editing foto pakai Photoshop sama Corel ya. Tapi sebenarnya bukan. Dia tergantung dosennya sih. Tapi menurut saya kalau editing foto ya bukan IT, itu dunia masuknya ke desain. Tapi tujuannya emang pengolah citra seperti itu. Jadi buat program, kalau itu kan nggak buat program. Kecuali kalau buat program seperti Photoshop gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi bukan editing foto, tapi mungkin kalau SMK itu ya, SMK juga ada. Ini SMK ini, pengolahan citra digital. Ini edit foto ini, bukan pemrograman. Jadi kalau beli buku juga jangan sampai yang SMK, nanti isinya editing foto. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang belajar seperti ini sebenarnya nggak cuma IT sih, tapi mahasiswa statistik, mahasiswa elektro juga kadang belajar dia pengolahan citra. Matematika juga. Dulu itu sebenarnya informatika kan bagian dari fakultas matematika ya. Sebenarnya dia matematika tapi ke komputer. Kalau sekarang udah fakultas sendiri. Dan dia ini basicnya matematika karena dia hitung-hitungan metrik ya. Kan citra digital itu pixel itu kan paling kecil dari gambar itu kan pixel. Pixel itu kan nilainya RGB. RGB itu kan metrik nanti dia. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti ini. Gambar terkecil itu ini ya, gambar terkecil itu dia terdiri dari red, green, blue. Red itu nilainya metrik seperti ini, green seperti ini, blue seperti ini. Nah, ini yang diolah nanti. Nah, itu sebenarnya matematika deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya bahas ini ya, apa tugasnya ya. Tugasnya silakan kalian semuanya sudah dapat link tugasnya. Tugasnya itu di website ya. Cuma yang akan dipelajari itu apa saja. Itu saja. Walaupun seperti itu nanti tetap ada nilainya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Makanya saya agak kaget ketika pengolah citra itu di semester 4. Kalau dulu saya kayak mata kuliah akhir. Karena nanti ada hubungannya dengan tugas akhir. Fokusnya di tugas akhir itu biar sekalian kalau mengambil pengolah citra bisa langsung fokus ke topik tugas akhir pengolahan citra. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang belum masuk grup, silakan masuk grup ya, linknya di e-kampus. Karena nanti biasanya ada reminder kuliah dan reminder tugas. Saya kirimnya dari semua, ngirimnya ke anggota grup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup.
Nanti kalau silakan dilanjutkan di grup ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya balas di grup. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.